sekolah minggu, apa kabar semuanya? Puji Tuhan luar biasa. Anak-anak Amazing Kids semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah sekolah minggu Amazing Kids. Mari anak-anak yang dikasih Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Yesusku panggil, Yesusku undang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, mau memuji, memuliakan nama-Mu dan belajar untuk firman Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, berikan kami hati seorang murid sehingga dapat mendengar, dapat duduk tenang dan dapat memuji Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik dimanapun kalian berada, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyi untuk Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari urapi kami semua, sehingga setiap firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kita belajar tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Anak-anak, adik-adik, dimanapun kalian berada, boleh buka Alkitab masing-masing di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Nah, adik-adik yang sudah besar boleh membaca Alkitabnya. Yang masih kecil-kecil boleh dibimbing oleh kakak atau orang tua masing-masing, ya. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak? Beberapa waktu yang lalu kita merayakan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, hari ini kita belajar bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk ketiga kalinya. Ya, jadi kita akan belajar. Nah, suatu hari murid-murid ada di pantai Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, yaitu di tepi pantai Tiberias. Nah, di pantai itu berkumpul murid-murid Tuhan Yesus. Ada Simon Petrus, ada Thomas, ada Nathanael, ada anak-anak Zebedeus, dan juga kedua murid yang lain. Mereka sedang berkumpul di tepi Danau Tiberias. Nah, kemudian Petrus berkata kepada murid-murid yang lain, "Aku mau menangkap ikan." Nah, kemudian teman-temannya yang lain, murid-murid yang lain berkata, "Iya, aku ikut bersama dengan kamu untuk pergi menangkap ikan." Nah, adik-adik tahu bahwa ketika semalam-malaman mereka menangkap ikan, ternyata mereka tidak mendapat apa-apa. Wah, kosong, nol, nihil, nggak dapat apa-apa, ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Nah, ketika hari mulai siang, ternyata Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kemudian kata Yesus kepada mereka, "Adakah lauk pauk?" Jawab murid-muridnya, "Tidak ada." Wah, kenapa tidak ada? Ya iyalah, orang semalam-malaman mereka mau menangkap ikan, nggak dapat apa-apa. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu." Wah, Yesus memberi perintah. Lalu murid-murid mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Mereka menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu mereka. Kemudian ketika mereka mau menarik, wah, aduh, berat sekali ini jalannya. Tapi nggak robek adik-adik, ya. Aduh, kok berat sekali ini. Nah, lalu murid yang dikasihi Tuhan, siapa ya murid yang dikasihi Tuhan? Murid yang dikasihi Tuhan adalah Yohanes. Lalu berkata bahwa Yesus ada di situ, ya. Lalu Petrus, dia mengambil pakaian, pakai baju, lalu ke danau, masuk ke dalam danau karena tadinya Petrus ini nggak pakai baju, ya. Nah, murid-murid lalu terjun ke dalam danau dan mau mengangkat jalan
jala itu. Wah, jalanya berat ya, adik-adik, berat. Kenapa? Karena penuh dengan ikan. Wah, murid-murid yang lain datang dengan perahu mereka ya, kemudian mereka menghela jala itu, membawa jala itu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata setelah jala itu diambil atau jala itu dibawa ke daratan, wah, mereka mendapat banyak ikan-ikan. Wah, setelah mereka itu 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100. Wah, ternyata ikan yang mereka dapatkan adalah 153 ekor. Wah, ikannya besar-besar lagi. Wah, murid-murid menjadi sangat senang ya. Lalu Tuhan Yesus bilang ya, ketika mereka sampai di darat, mereka melihat api arang ya. Kemudian di atasnya ada ikan dan roti. Siapa yang menyediakan itu? Ternyata Tuhan Yesus yang menyediakannya. Ya, ada ikan bakar dan roti. Wah, lalu Yesus berkata kepada mereka, ya, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Setelah itu mereka makan. Dihitung lagi, ternyata betul. Hasil dari penjalaan ikan adalah 153 ekor banyaknya. Wah, senang sekali murid-murid Tuhan Yesus ya. Nah, kata Yesus kepada mereka, mari, ayo kita sarapan. Sudah capek menjala ikan, Tuhan Yesus sudah menyediakan sarapan buat mereka ya. Nah, lalu kata mereka, tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya, siapa itu? Kenapa? Murid-murid sudah tahu bahwa yang memberi mereka sarapan, yang menyiapkan ikan, yang memberikan roti kepada mereka adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus maju ke depan, kemudian mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Begitupun dengan ikan yang ada di atas api arang tadi. Tuhan Yesus ambil, kemudian diberikan kepada murid-muridnya. Mereka sarapan pagi bersama. Nah, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang hidup, ya, Tuhan yang bangkit dari kematian. Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Artinya Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sehingga murid-murid merasa lega. Bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus membantu ketika murid-murid menangkap ikan dan tidak mendapatkan ikan. Tuhan Yesus menolong mereka. Ketika Tuhan Yesus memberi perintah dan murid-murid melakukannya dengan taat, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan ikan yang banyak, 153 ekor ikan besar. Dan bukan hanya itu saja yang Tuhan Yesus perbuat. Tuhan Yesus memberi mereka makan. Tuhan Yesus memberi mereka sarapan, ya, roti dan ikan. Artinya apa adik-adik? Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Yesus selalu ada dan menyertai, sehingga kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir. Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Makanan Tuhan cukupkan. Apalagi yang kita khawatirkan? Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan adik-adik yang diberkati Tuhan. Nah, sekarang Kak Susan minta
kalian akan membuat aktivitas untuk sekolah minggu pagi ini ya. Apa sih aktivitasnya? Nah, Kak Susan sudah kasih contoh ya nih. Anak-anak, kalian membuat ikan, menggambar ikan, kemudian diwarnai ya. Di bawahnya kalian boleh tuliskan 153 ekor. Itu adalah hasil ikan yang ditangkap oleh murid-murid Tuhan Yesus ya. Nah, jadi anak-anak gambar ikan ya, harus lebih bagus loh dari ini, diwarnai. Kemudian kalau sudah difoto, kirim ke Tante Lina atau ke Tante Nova. Oke, anak-anak pasti bisa buat yang lebih bagus ya. Nah, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap setia dan taat kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau pagi hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu dengan anak-anak Amazing Kids dimanapun mereka berada. Rinduan kami, mereka menjadi anak-anak yang taat, setia, selalu percaya kepada Tuhan, yang sanggup menyertai, yang sanggup mencukupkan, dan sanggup memberikan segala apa yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak dimanapun mereka berada, berkati sekolah mereka, berkati orang tua mereka, berkati sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.